Rasa penasaran mereka semakin memuncak setelah ada salah satu siswa akademi memperlihatkan foto gebetan barunya yang dikenal dari salah satu klub malam. Karena tidak mau kalah, Kiki dan Aloy pun berencana untuk pergi juga ke klub yang sama untuk mencari wanita cantik. Karena tidak punya pakaian yang layak, mereka pun juga merampas baju milik Ajung yang sebelumnya sudah pernah ke klub untuk mencari wanita. Aloy dan Kiki langsung membuat surat izin kepada profesor dengan alasan memperbaiki kehidupan asmara. Untunglah mereka mendapat izin, dan saat sampai di klub, Aloy dan Kiki langsung pamer kalau mereka siswa akademi polisi dan terlihat sangat norak saat ada artis di sana. Sementara itu, Kiki mendekati wanita dengan membanggakan dirinya sebagai murid akademi polisi. Tapi bukannya kagum, wanita itu malah mengejeknya dan berkata polisi tidak akan punya uang. Mendengar itu, Kiki sempat merasa iri dengan seorang artis di meja seberangnya yang digandrungi banyak wanita. Karena rencana mereka untuk mencari wanita di klub gagal total, Kiki dan Aloy akhirnya pergi dari sana dan minum berdua di sebuah kafe. Di titik ini mereka sempat mempertanyakan apakah keputusan mereka untuk jadi polisi sudah benar atau tidak. Saat keluar dari kafe, Kiki dan Aloy melihat wanita cantik lewat di depan mereka. Mereka menunggu jika wanita itu menoleh ke belakang, berarti itu adalah pertanda alam bahwa mereka harus mendekatinya. Ternyata benar, wanita itu menoleh lalu Kiki dan Aloy mengikutinya. Karena sedang sibuk menentukan siapa yang akan meminta nomor HP-nya, mereka tidak melihat bahwa wanita muda itu sudah diserang oleh penculik dan dibawa pergi. Saat mereka sadar, mobil penculik itu sudah pergi dan sangat sulit untuk dikejar. Karena terlalu banyak minum, mereka malah muntah di jalan. Sebagai seorang siswa akademi kepolisian, tentu saja mereka tidak akan membiarkan adanya kejahatan di depan mata. Mereka langsung pergi ke kantor polisi berniat ingin membuat laporan. Namun semua petugas sedang sibuk karena ada anak pengusaha kaya raya sedang dalam masalah dan semua anggota ditugaskan atasan untuk menangani dulu kasus anak pengusaha itu. Laporan mereka diabaikan begitu saja. Karena sudah tidak punya pilihan lain, mereka memutuskan untuk menangani kasus itu sendiri. Tapi ilmu kepolisian mereka masih belum cukup. Kiki teringat profesor di akademi pernah menjelaskan bahwa untuk menangani kasus, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa TKP. Setelah kembali ke lokasi penculikan, ditemukan sebuah kantung hitam berisi benda yang lembek. Sempat mengira itu adalah organ tubuh. Ternyata isi kantongnya adalah topoki. Satu petunjuk ditemukan bahwa wanita yang diculik baru saja membeli topoki. Mereka pun langsung mendatangi semua kedai topoki dan bertanya apakah topoki ini berasal dari tempatnya. Awalnya cukup sulit untuk menemukan penjual yang cocok, tapi mereka tidak menyerah walau sudah diusir sana-sini, sampai akhirnya kedai topoki ini dibeli sudah ditemukan. Penjual mengatakan bahwa wanita yang membeli topoki ini sering datang ke tempatnya saat tengah malam, dan ia juga tahu tempat wanita pembeli itu bekerja. Mereka pun langsung datang ke alamat yang disebutkan dan ternyata itu adalah panti pijat. Karena mereka masih siswa akademi polisi